Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatus Samia, semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi, Magister Agama, selaku pengampu perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum sebagai sistem, yaitu definisi kurikulum sebagai sistem dan komponen-komponen kurikulum. Apa yang dimaksud dengan definisi kurikulum sebagai sistem adalah pendekatan yang melihat kurikulum dari suatu kesatuan yang berkaitan dan berpengaruh antara komponen-komponen kurikulum. Di sini tidak hanya materi ajar atau daftar mata pelajaran, melainkan ada komponen-komponen yang harus diketahui, yaitu diantaranya simak. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan adalah arah atau hasil yang ingin dicapai dengan melaksanakan kurikulum. Adapun tujuan ini bisa berjangka panjang, bisa berjangka pendek. Contohnya atau misalnya seperti yang jangka panjang menciptakan warga negara yang tanggung jawab, jangka pendek misalnya untuk kreatif spesifik yang harus dikuasai oleh siswa. Perannya tujuan pendidikan adalah dasar penyusunan kurikulum seperti materi pendidikan, metode pembelajaran, dan nilai-nilai. Baik, yang kedua yaitu materi pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan materi pembelajaran? Materi pembelajaran ini adalah suatu bentuk pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dikuasai oleh siswa. Perannya adalah bahan ajar yang harus disampaikan oleh guru kepada siswa untuk menciptakan tujuan pendidikan yang optimal. Selanjutnya yang ketiga adalah metode pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran? Metode pembelajaran ini cara atau teknik menyampaikan materi ajar kepada siswa. Di sini, materi atau metode pembelajaran ini bisa disampaikan secara diskusi, secara ceramah, tanya jawab, atau sekalipun berbentuk proyek. Perannya metode pembelajaran ini adalah dapat meningkatkan perkembangan peserta didik dan bisa membantu perkembangan mencapai tujuannya. Yang keempat yaitu evaluasi. Apa yang dimaksud dengan evaluasi? Evaluasi adalah proses untuk mengukur sejauh mana siswa mencapai materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Perannya adalah untuk bahan umpan guru dan siswa memperbaiki pembelajaran di masa mendatang. Yang kelima adalah lingkungan pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan lingkungan pembelajaran? Lingkungan pembelajaran segala kondisi fisik, sosial, psikolog yang mempengaruhi anak belajar, yaitu dari orang tua, penggunaan teknologi ketika belajar. Perannya, lingkungan yang kondusif akan mencapai tujuan yang baik. Yang keenam adalah daya sumber. Apa yang dimaksud dengan daya sumber? Daya sumber mencakup segala sesuatu yang mendukung pelaksanaan belajar, seperti tenaga pendidik yaitu guru, buku, alat tulis, dan fasilitas yang ada di sekolah. Perannya daya sumber adalah memadai, sangat penting untuk mendukung implementasi kurikulum yang efektif dan efisien. Yang terakhir, kesimpulan kurikulum sebagai sistem adalah menekankan pentingnya hubungan antara komponen-komponen yang ada di dalamnya seperti tujuan, materi, metode, evaluasi, lingkungan, dan daya sumber harus saling mendukung untuk mencapai pendidikan yang optimal. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.